Bisakah kamu berbicara bahasa hewan? Apakah kamu Tuan Grayson? Benar. Tuan Grayson, apakah kamu menemukan jalan pulang kita? Saya belum menemukannya. Saya di sini untuk meminta bantuanmu. Saya ingin tahu apakah kamu bersedia membantu saya. Tolong beritahu saya. Saya punya teman yang hidupnya tergantung pada seutas benang. Hanya obat yang terkandung dalam tandukmu yang bisa menyembuhkan lukanya, sehingga dia bisa bertahan hidup. Kamu tahu, jika saya kehilangan tanduk saya akan mati. Tapi hidupnya benar-benar dalam bahaya. Jika saya tidak bisa menyelamatkannya, saya tidak akan bisa membuka gerbang surga. Tolong ambil. Tetapi jaga janjimu. Saya berbohong. Bahkan jika saya menyelamatkannya, saya mungkin tidak bisa membuka gerbang surga. Maaf. Ayah ibu, tolong, tolong. Kakak, anak atau kakak anakku, atau By Z. By Z. Saya berjanji. Saya akan membawa mereka pulang. Membawa mereka pulang. Pergi ke restoran masakan untuk menemukan Tao Tie dan buka gerbang langit dia. makan. Enak. Pemilik koki. Tuan Grayson, tolong jaga janjimu. Bahkan jika ada secercah harapan, saya bersedia mencoba maaf.
Cynthia Cherry. Cynthia Cherry. Cherry. Saya sudah kembali. Cynthia. Cherry, yes? Chef. Are you late? How torn Chandiad? I'll take one place. Certainly. This one okay? Yes, I will consider okay. Excuse me, do you know where MS Chu from Cuisine went? You don't know? King Lanja is hosting the Rain Prayer Festival today. Everyone from Cuisine went to attend. Kang you, sir. You where? Well, Chome. Chef owner, everything is fine now. Chef owner. Excuse me. Chef owner. Chef owner. Chef owner. Don't touch that umbrella. It is very helpful for MS Chu. Chef Malik. You are recovered. Zalabia, bye. How am I doing at your house? 4. Me. What? May? Are you back? Long. Is that you? I am the 12th generation heir to dim sum. May I have? Broke the spring harmony that my master promised you. Grandmaster. Did you see that? I did it. Long ate it. You made spring harmony. I did it. I did it. I did it. Look, what's this? Mythical monster. Running. Running. Hurry. Cepat. Ini adalah ahli waris Mei yang menjaga janji yang kuberikan padanya. Meskipun Easton sudah lama tiada, dia tetap menepati janjinya padamu sampai akhir. Ini sangat panjang. Hati. Hati. Tetap waspada. Panjang. Aku sudah menunggu lama untuk hari ini. Panah berukuran panjang ini dirancang khusus untukmu. Ini adalah stok jangka panjang.
Dia ada di Wendy's. Cepat, pulihkan payung, Kapten. Sialan. Berani-beraninya kau menipuku? Nona Chu, apa sebenarnya yang panjang ini? Yang panjang ini bernama Gu ini. Telah tercatat dalam bagan keajaiban spektral. Dia memiliki wajah manusia dan tubuh panjang. Dan merupakan keturunan Qiu. Jika tidak dibangunkan, dia akan hibernasi selama berabad-abad. Hanya muncul saat kekeringan. Aku tahu cara membangunkannya. Datang. Tuan Grayson, alat-alat Little Stone rusak. Bisakah kau membantuku? Little Stone. Yang ini tidak akan bertahan lama lagi. Kau harus cepat. Panjang. Harmoni musim semi sudah siap, aku membawanya untukmu. Cobalah. Dan lihat apakah rasanya pas. Aku. Itulah rasanya. Ini rasanya. Aku kembali, Mei. Aku benar-benar kembali. Aku berjanji padamu, bahkan saat aku berkeliling dunia, bahwa aku tidak akan pernah melupakan kerinduanmu akan rasa ini. Tapi panjang. Maafkan aku. Rasa ini telah membuatmu menunggu begitu lama.
Hei nak, terima kasih atas ketekunanmu. Long. Aku tahu. Guruku benar. Sangat panjang. Sangat panjang. Akhirnya aku berhasil. Tuan tidak berbohong padaku. Kamu dan kakakmu memiliki semangat yang mirip. Long, bolehkah aku meminta setetes darahmu? Ya. Aku dan aku. Kami berutang terima kasih pada kalian berdua. Terima kasih. Long ini bisa saja terbang 500 tahun yang lalu. Apa yang dia inginkan bukanlah jiwa, tapi hati yang benar-benar rela memberikan dirinya. Hanya untuk satu janji saat itu dia rela mengurung dirinya di sini. Meski tahu kebebasan ada di luar tembok kota dia memilih untuk tetap berpegang pada janji yang tak berwujud. Orang seperti itu adalah orang yang paling nekat. Mei dan Long ini masing-masing untuk sebuah janji. Satu mengembara jauh kemana-mana. Yang lain tetap menunggu dengan sabar. Keduanya membawa semangat kesepakatan. Setelah 500 tahun mereka akhirnya bertemu dan keinginan mereka terpenuhi. Kupikir semuanya sepadan. Panah jarak jauh ini terbuat dari sisik gu. Jika dia mengenai dia adalah pembunuh itu, pastilah ancaman terhadap hidupnya yang membawa Mei kembali. Bunga merah di payung adalah darah Mei yang dia muntahkan sebelum kematiannya. Jiwanya mengembun di permukaan kanopi. Jika Mei muncul, jiwanya akan benar-benar hilang. Pangsit. Ambil tulang ekor Long dari bawah jembatan. Kenapa? Tubuh Long mungkin tidak berguna, tapi tulang ekornya bisa digiling ke dalam sendok untuk sup panas. Apakah kamu masih memikirkan makanan? Tentu saja sekarang cepatlah. Cepat. Antar Nyonya Chu ke kereta kuda saya baik. Tuan Grayson, aku kembali. Tuan Grayson, apakah kamu mendapatkan obatnya? Tuan Grayson, aku kembali. Tuan Grayson, apakah kamu mendapatkan obatnya aku?
Hampir sembuh, ya? Pangsit. Pangsit. Pemilik koki, Pangsit. kamu sudah bangun. Pangsit. Di mana daging olahannya? Di mana pangsitnya? Kemana pangsitnya pergi? Oke Malik, ini semua karena kamu. Aku bilang, pangsit di mana daging olahannya, dan membuatnya meledak marah. Tapi yang aku lakukan hanya bertanya kemana daging olahannya pergi. Itu bukan penghinaan untuknya. Siapa yang akan bertanya tentang orang lain dulu, daripada berbicara langsung dengan orang yang ada di depan mereka? Lalu siapa orang yang ada di depan saya dan siapa orang lain? Kamu tidak tahu. Kamu brengsek kecil. Lidahmu semakin tajam belakangan ini. Hati-hati atau aku akan menuangkan dan melelehkanmu seketika. Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu pangsit akan memperlakukan saya lebih baik. Ini sesuatu yang baru saja dibuat oleh batu kecil ini. Belum ada namanya, tapi dia mengirimkannya padamu untuk dicoba. Baunya luar biasa. Batu kecil sangat berbakat. Apakah enak? Jika kamu suka, kamu bisa memberinya nama kata batu kecil. Pink 5 Master. Mari kita sebut saja Pink Vive Pink Master. Vive Master. Nama yang bagus. Ini gemuk dan merah muda. Sempurna untuk nama ini. Apa yang istimewa dari itu? Siapa yang melihat Master berwarna merah muda? Ya, Syekh. Apa arti dari Vive Master? Vive Master adalah ini. Kenapa kita menyebutnya Vive Masters? Dia hanya mengatakannya begitu saja. Siapa bilang saya mengatakannya begitu saja? Lihatlah dua simpul kecil ini. Bukankah mereka terlihat seperti saya? Tapi namamu Chelsea. Seharusnya warnanya biru langit bukan merah muda. Kamu tidak akan mengerti. Bagaimanapun juga, ini disebut Pink Vive Master. Bakpao. Di mana daging olahannya? Kamu memintanya begitu bangun tidur. Dan kamu masih belum menjawab saya. Yang mulia ingin mengunjungimu lebih awal, tapi kamu kembali tidur. Lalu kenapa kamu tidak membangunkan saya? Kamu terlihat tidur sangat nyenyak. Jadi yang mulia kembali ke istana. Bagaimana kalau saya memanggilmu Tuan Kelima mulai sekarang? Chef Owuna, apakah kamu merasa mengantuk lagi? Kamu harus istirahat lebih banyak setelah pulih. Rasanya seperti saya sudah tidur selamanya. Seperti 500 tahun telah berlalu dalam sekejap. Hanya saja kondisimu memburuk sebelumnya, membuatmu mengigau. Bagaimana kamu merawat saya? Saya mencari kemana-mana dan mendengar tentang seorang dokter terkenal. Jadi yang mulia dan saya pergi mencarinya. Dr. Xuan. Dengan sifatnya yang eksentrik, kenapa dia mau membantu kamu tanpa alasan? Tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Dia adalah paman yang mulia. Tunjukkan. Lalu, saya harus berterima kasih padanya. Dalam beberapa hari ini akan menjadi ulang tahun Putri Winnie. Yang mulia sudah kembali untuk mempersiapkan pesta perjamuannya. Maka lebih baik aku tidak mengganggunya. Bagaimana kalau istirahat sebentar lagi? Tidak ini. Hari yang indah. Aku ingin keluar dan makan sesuatu yang Tidak enak. mungkin. Kamu baru sembuh tidak bisa makan sembarangan. Jika sembuh berarti tidak bisa menikmati makanan enak. Lebih baik aku tetap sakit. Cynthia Cherry, bawakan aku gaun tercantikku juga. Kalian semua tidak akan mengikutiku hari ini. Aku akan keluar sendirian. Cerita yang menyedihkan. Ketika hati seseorang benar-benar hancur, tidak masalah kemana mereka pergi. Datang ke Summerless hanyalah kebetulan.
Aku datang untuk memperingatkanmu. Kapten Lu mungkin sudah tahu identitas aslimu. Mengapa kamu mengatakan itu? Ledakan yang terjadi di korps berburu sebelumnya disebabkan oleh bulu emas Rose Finch. Kapten Low pasti diam-diam mendapatkan bulu ini darimu. Dia memberikannya kepada Sarjana KAI untuk memastikan apakah aku adalah Rose Finch. Aku sendiri yang memberinya bulu itu. Mengapa? Permisi. Tapi aku memberinya bulu itu agar dia bisa mengikuti jejak dan menemukanku. Mengapa kamu ingin aku menemukanmu? Karena telur goldfinch adalah makanan paling lezat di dunia. Aku dengar kamu ahli memasak binatang legendaris dan selalu mencari bahan langka. Benar-benar telur goldfinch? Musim bertelur setiap 16 tahun sekali bukan? Sejak suamiku meninggal 16 tahun yang lalu, hatiku sudah mati. Aku tidak pernah berpikir aku akan bertelur lagi tahun ini. Tanpa burung jantan, telurmu tidak akan menetas menjadi sesuatu yang berharga. Telur goldfinch dianggap sebagai hidangan langka. Aku bersedia menyerahkannya padamu. Menyerahkannya padaku? Apa untungnya? Aku tahu kau telah melindungi kota Summerless dan Menara Lotus selama 500 tahun. Aku mohon perlindunganmu. Jika suatu hari kau mengetahui siapa yang membunuh suamiku dan membalas dendam, aku harap kau tidak akan menyalahkan aku. Jangan terus berbicara tentang balas dendam dan kebencian. Kau masih muda, kau mungkin akan menemukan seseorang yang baru. Menurutku Kapten Lu tampak cocok untukmu. Manusia dan makhluk mitos hidup di dua dunia yang terpisah. Jurang antara kita lebih dari sekadar jurang besar itu. Hanya akan membawa kesedihan yang lebih dalam. Meskipun ada jurang besar di antara kalian, jangan lupa bahwa kau masih memiliki sayap. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Tapi bukankah ada juga seorang manusia di sisimu? Kau tidak mau dekat dengannya, atau melepaskannya. Dan kau ragu hingga hari ini. Itu bukan urusanmu. Aku sudah melupakannya. Baik. Untuk telur burung kenanga. Sayang sekali sebuah telur burung kenanga hanya bisa dimakan sekali. Setelah tertelan, ia akan tetap berada di aliran darahmu selamanya pada kali kedua. Bahkan gigitan terkecil akan membuatmu terbakar dari dalam. Oleh karena itu kau harus sangat berhati-hati. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati dan aku akan memastikan untuk mencari cara agar orang-orang hanya bisa memakannya sekali. Aku punya satu permintaan kecil. Aku ingin telur burung kenanga dihargai mahal. Hanya dengan begitu penikmatnya akan benar-benar menghargainya. Dengan harga tinggi? Bagaimana jika tidak ada yang membelinya? Rasa tak terlupakannya secara alami akan menarik semua orang. Lihat apa yang aku bawa. Daging olahan kau di sini. Nona Chu, apa yang kau bawa? Mulai sekarang aku akan memanggilmu Guru 5. Apakah kau di sini untuk mencuri hartaku untuk ulang tahun calon istrimu? Mana mungkin? Hari itu setelah aku minum obat dan jatuh ke dalam tidur nyenyak aku. Ada sesuatu yang harus diurus dan harus pergi. Nyonya Chu, apakah Anda sudah pulih sepenuhnya sekarang? Ya, saya baik-baik saja. Semua orang datang dan lihat.
Ini adalah telur. Telur ini benar-benar tidak biasa. Ini adalah telur goldfinch. Rasanya sangat enak. Koki Malik, apakah telur goldfinch ini enak? Tentu saja, rasanya tak terlupakan seumur hidup. Ini hanya telur. Apa yang begitu berkesan tentang itu? Jika itu begitu baik, mengapa tidak merebusnya dan mencobanya? Merebusnya dan mencoba. Ini bukan telur ayam. Ini adalah telur goldfinch. Itu akan sama borosnya dengan membakar dagu untuk memasak makanan. Nyonya Chu, bagaimana Anda berencana memasaknya? Saya akan membuat api teratai. Api teratai. Ini benar. Lapisan telur dimasak di wajan satu persatu, membentuk bentuk bunga teratai yang terbuka. Bahan terbaik adalah tentu saja telur goldfinch ini. Sherry, bawakan saya tabung sinyal kita. Tambahkan cukup tongkat untuk membuat total 81 tongkat. Ya, Apa yang Anda rencanakan? Ramalan dengan tongkat. Bukankah Anda seharusnya menjadi penjaga buku? Satu tongkat harganya 100 tael perak. Kali ini restoran kami membuat keuntungan besar. 100 tael per tongkat. 10 tongkat akan menjadi 1000. 100 tael hanya untuk satu telur. Dengan harga ini tidak ada yang akan membelinya. Cynthia, Apakah Anda tidak kesal dan murung pagi ini? Mengapa Anda memikirkan keuntungan sekarang? Anda wanita tidak bisa ditebak. Saya menyukainya. Oke, lakukan sesuka Anda. Jadi katakan padaku, apa rencana besar Anda? Hanya mereka yang mampu membeli 100 tahil per batang bisa menuliskan nama mereka di salah satunya. Tapi, nyala teratai hanya bisa dimakan sekali. Setiap kali aku akan mengundi untuk memutuskan siapa yang akan memakannya. berapa banyak batang yang akan kamu undi sekaligus Koki Malik? Mari kita jual beberapa dulu dan lihat. Aku akan memimpin. Tuan Grayson juga akan ikut serta. Aku lebih suka menggunakan batang ini untuk menghitung sisa hidupku. Kalau begitu kamu berhutang padaku 400 tahil. Bunga teratai ini pasti jauh lebih luar biasa kamu. Harus menjalani hidup seperti ini dengan semua kecemerlangannya. Kapan darah kilin akan siap? Kapan darah kilin akan siap?
Pangsit, sepertinya suasana hatimu sedang baik. Lukisan bunga teratai ini sangat indah. Jarang ada orang yang memahami seni hari ini. Ini karena lukisan-lukisan yang kubuat sebelumnya tak memuaskanku. Sejak kapan kamu menganggap lukisanku serius? Cynthia Cherry, bawakan aku tabung isyaratku. Aku ingin melihat siapa yang cukup beruntung untuk memakannya lah teratai. Nona Chu, aku tidak pikir kita perlu mengundi. Hanya 8 orang yang membeli tiket. 8? Lihat, tepat 8. Nona Chu, semua orang berpikir menghabiskan 100 tahil hanya untuk 1 telur. Tak sebanding. Selain itu, tak ada yang tahu apakah mereka akan memenangkan undian. Jika mereka tidak menang, akan menjadi pemborosan perak. Telur burung kenanga ini bukan sekadar telur. Begitu mereka mencicipinya, mereka akan tahu. Jangan bicara tentang 100 tahil asal 1000 tahil pun mereka mungkin tak bisa mencicipinya. Nona Chu, apa yang istimewa dari telur burung kenanga ini? Apa ini benar-benar seenak itu? Takkan terlihat istimewa setelah aku menjelaskan aku. Aku pernah dengar orang bilang kalau lotus flame itu sial. Makan itu bakal bawa nasib buruk. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka menyesal. Nyonya Chu, kenapa kamu repot-repot? Hanya untuk menyiapkan hidangan baru. Dan mengadakan undian, setiap orang hanya bisa makan sekali. Ini tidak seperti sebelumnya. Lihat sebuah telur goldfinch bukan telur biasa. Lotus flame hanya bisa dimakan sekali. Kalau makan kedua kali kamu akan kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa? Apa ini benar? Ini sangat berbahaya. Bagaimana bisa ada yang berbagi dengan orang lain? Apakah kamu ingin menyebabkan kematian? Tujuan Utama dari makanan lezat adalah semakin eksklusif hidangannya, semakin tinggi harga yang harus kamu bayar. Seperti racun Huaibi. Semua orang tahu itu beracun, tetapi mereka tetap mau mengambil risiko. Itulah yang membuatnya menarik. Tepat sekali penjual. Pinggir jalan yang menjual merah di luar menghabiskan 100 TL untuk membeli tiket. Ya? dia hanya seorang penjual jalanan. Dari mana dia dapat begitu banyak perak? Dia jelas seseorang yang tahu nilai dan bersedia membayar harga berapapun untuk mencicipinya. Nyonya Chu. Daging olahan. Kamu di sini yang... Mulia, apa yang membuatmu tiba-tiba datang ke sini? Tentu saja itu Lotus Flame. Bukankah kamu sudah membeli tiket? Kamu buru-buru datang hari ini. Aku asumsikan kamu punya tamu istimewa yang datang. Tidak. Hanya saja. Ulang tahun Winnie akan segera tiba. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu untuk datang ke istana membantu merencanakan pesta ulang tahun dan menyiapkan Lotus Flame yang... Mulia, aku agak terlambat. Lotus Flame yang sudah kita siapkan sudah terjual. Seharga 100 TL. Saya akan membayar 3 kali lipat harganya. Sesuai dugaan, dia memang yang paling peduli pada dirinya sendiri dan sangat royal dalam mengeluarkan uang. Yang mulia memang kaya dan mulia. Pengeluaran ini hanya sebagian kecil saja. Tidak perlu disebut-sebut. Hati seorang pria sejati bukan tentang berapa banyak uang yang rela dia keluarkan untuk seorang wanita, tapi apakah dia jujur atau tidak. Apa yang dikatakan Tuan Zhang sangat benar. Hari ini, saya juga bertanya pada Winnie. Jika seseorang memiliki 10.000 tapi hanya rela mengeluarkan 1.000 koin untukmu, dan seseorang lain hanya memiliki 10.000, tapi rela memberikan segalanya padamu, mana yang lebih berharga? Bagaimana tanggapan yang mulia? Kejujuran sejati tak ternilai harganya. Jika kamu benar-benar peduli padanya, kamu tidak akan terus datang ke restoran masakan setiap beberapa hari, menyebabkan kesalahpahaman. Pangsit. Saya di sini untuk melihat apakah kamu butuh bantuan. Saya bisa membuat hidangan ini sendiri. Cynthia, tidakkah kamu merasa Tuan Zhang akhir-akhir ini bertingkah agak aneh? Apa yang aneh? Kemanapun Nona Chu pergi, dia mengikutinya. Dia tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Menurutmu, apakah Tuan Zhang ingin Nona Chu menaikkan gajinya?
telur ini hampir memiliki nyawa. Saya telah membawa kerinduan dan harapan yang tak terhingga sebelumnya. Apakah kamu mengatakan, telur ini adalah makhluk kecil? Tidak. Itu hanya telur goldfinch. Hanya telur goldfinch ajaib yang dihasilkan setelah sepasang goldfinch kawin yang bisa menetas menjadi beberapa goldfinch. Karena dia sudah tidak memiliki nyawa lagi. Lebih baik kita jadikan dia hidangan dan biarkan dunia mencicipi kelezatan yang luar biasa ini. Untuk membuat api teratai, pengetahuan waktu sangatlah penting. Kalau tidak hati-hati gelembung akan terbentuk. Jadi aku harus menganggapnya secara pribadi. Betapa sempurnanya api teratai ini. Bahan-bahannya langka. 1 mangkuk per orang bawa ini untuk mereka. Apa kau akan menyimpannya untuk ulang tahun Winnie? Atau sebaiknya dimakan sekarang? Kamu yang memutuskan. Baunya sangat harum. Api teratai ini benar-benar luar biasa. 1 kuning telur saja bisa menciptakan bunga teratai yang mekar, megah dan harum. Kemampuan masakmu sungguh luar biasa. Ini bukan kuning telur biasa. Memakan api teratai bisa membangkitkan kenangan terindah di hatimu. Lagi oke. Yah, di mana lagi? Di sana. Di sini? Di sana. Di sini? Sisi kiri. Lagi. Nona Chu, Anda di sini. Saya mau mencari Anda. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa kamu tidak dengar? Kemarin ada seseorang yang terbakar sampai mati di jalan. Dia adalah salah satu tamu yang menikmati Hydangian API Territory di restoran Anda kemarin. Saya ingin bertanya pada Anda, apakah Anda tahu apa yang terjadi? Terbakar sampai mati? Nona Chu, jenis telur apa yang digunakan dalam api teratai? Telur burung. Telur burung? Burung APA? Tidak Saya tahu. Cynthia dan Cherry mengambilnya dari sarang burung di pedesaan. Saya pikir baunya sangat wangi, tidak seperti biasanya. Jadi aku membuat api teratai ini. Kapan mereka memilih telur burung? Bukan kamu yang membawa pulang mawar. Daging babi rasa mawar. Ini benar. Aku belum mengambil daging babi rasa mawar yang aku pesan dari tukang daging Chang. Dumpling, tolong ambilkan untukku. Pernahkah kita memesan daging babi rasa mawar? Dumpling. Menurutmu apa yang akan terjadi jika makhluk mitos dan manusia bersama? Apakah kamu mendengar cerita Bucu hari ini dan merasa seperti ini? Dulu aku pikir Arya manja. Tapi hari ini aku sadar.
Dia selalu memiliki beban sendiri untuk dipikul. Dia terjebak dalam rasa sakit masa lalu dan tidak bisa membebaskan dirinya. Aku juga melihat bahwa Kapten Law jujur padanya, percaya bahwa kehadirannya mungkin membawa harapan baru baginya. Tapi keduanya, satu adalah monster mitos, yang lain adalah manusia. Jika mereka bersama, akan ada banyak hambatan. Dan itu akan membawa lebih banyak masalah bagi mereka. Meskipun dunia percaya bahwa manusia dan makhluk mitos tidak bisa hidup berdampingan, jika ini cinta sejati. Hambatan apa yang tidak bisa diatasi? Satu-satunya masalah adalah Kapten Law identitas asli Arya. Dia adalah pemanah di korps pemburu. Dan tidak akan mudah baginya untuk menerima identitas Arya. Dunia memiliki banyak prasangka terhadap makhluk mitos. Tapi sama seperti manusia, ada makhluk mitos yang baik dan jahat. Selama seseorang mencintaimu, dengan sepenuh hati mereka akan menghargai dan melindungimu, tidak peduli siapa kamu. Seperti aku. Bahkan jika aku adalah Tautie makhluk mitos, aku tidak akan merasa takut. Kalau begitu aku belum pernah melihatmu memperlakukanku sebaik ini. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Bahkan jika aku mencurahkan hatiku, kamu tidak akan merasakannya. Benarkah? Jadi sebelumnya dia mengambil bagan keajaiban spektral dan tidak mengembalikannya padaku. Ini benar-benar bukan kesalahanku. Aku tidak tertarik. Aku hanya melepaskan karena kamu memohon Dr. Xuan untuk menyelamatkanku. Jika seseorang bersedia mengorbankan hidupnya untukmu, apakah kamu akan menerima salah satu permintaan mereka? Tergantung pada permintaannya. Jika itu mengharuskan saya mengorbankan hidup saya lebih baik tidak diselamatkan. Kalau tidak, kamu berhutang padaku dan aku berhutang padamu, dan akan berlanjut selamanya. Bagaimana kita bisa bertemu lagi di kehidupan berikutnya? Jika tidak ada agama, kamu bertingkah aneh hari ini. Jika kamu bersedia mengorbankan hidupku, apa yang akan kamu berikan padaku sebagai imbalannya? Tergantung pada apa yang kamu inginkan. Menara teratai adalah hidupmu. Apakah kamu menginginkan menara teratai? Bagaimana jika saya menginginkannya? Tetapi jika saya memberikannya padamu, kamu masih bisa mengambilnya. Dan juga Dumpling. Jangan pernah membuat lelucon seperti itu lagi denganku. Kamu tahu, tanpa menara teratai, apa yang akan saya lihat ke sini setiap hari? Waktu. Saya hampir habis. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa terus menontonnya seperti ini sekarang. Saya benar-benar ingin mendekatinya dan memeluknya dan memberitahunya bahwa saya mencintainya. Jika saya mencintainya, mengapa saya tidak bisa mengaku padanya? Jika saya bisa mencintainya secara terbuka, setidaknya saya tidak akan merasa menyesal. Dalam beberapa bulan saya harus pergi. Ada beberapa urusan keluarga yang harus saya selesaikan dan saya
Tidak tahu kapan saya akan kembali. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Sebenarnya, hari saya memberitahumu bahwa jika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu akan menghargai dan melindungi mereka. Saya bukan membicarakan orang lain. Orang yang ingin kujaga adalah kamu. Tidak peduli siapa kita. Aku mengagumimu. Maukah kamu memberiku kesempatan untuk merawatmu? Nona Chu. Apa kamu mencintaiku? Ayo. Bersama-sama. Semuanya keluar dan bantu bersih-bersih. Lihat, dapur sudah sangat kotor. Nona Chu, apakah tidak cukup bersih? Kita baru saja membersihkan beberapa hari yang lalu, belum lama. Siapa yang bilang? Lihat, ada lapisan debu di mana-mana. Kamu harus membersihkannya agar bersih. Mengerti? Sekarang bersihkan. Aku akan ke Menara Lotus. Nona Chu, sebaiknya kamu tetap di sini. Aku yang akan mengurus pembersihannya. Dumpling, kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kamu baru saja sembuh dari penyakitmu. Sebaiknya jangan terlalu memaksakan diri. Baiklah, kalau begitu aku belum cukup istirahat. Jangan ceroboh. Harus teliti. Biarkan aku melayanimu hari ini.
Biksu Lotus. Tahukah kamu, pertempuran Song yang pas terjadi 100 tahun yang lalu. Aku akan terus menjaga semuanya di sini untukmu. Jangan khawatir. Biksu Lotus, waktu berlalu begitu cepat. Secepat kedipan mata 200 tahun telah berlalu patungmu sedikit usang dan rusak. Aku sudah memperbaiki patungmu seharusnya, tidak menyakitimu kan? Biksu Lotus, bagaimana kabarmu? Baru-baru ini seorang akuntan baru datang ke Cui sini dan dia bahkan menggambar 2 pelayan. Untuk pertama kalinya aku merasa seperti tidak sendirian lagi, tapi aku tidak tahu kapan bisa bertemu denganmu lagi. Dia terlihat seperti tidak peduli dengan apapun. Dia pikir dia tidak peduli dengan apapun. Tapi di lubuk hatinya ada nama yang dia sayangi. Jemur kasurnya ya. Kami hanya ingin melihat apakah dia akan bangun. Dia belum makan atau minum apapun selama 10 hari. 10 hari? Terkadang butuh 1 atau 2 bulan. 1 atau 2 bulan? Ketika aku pertama kali datang, aku juga terkejut. Tapi aku segera terbiasa. Apa hal pertama yang kamu lakukan saat bangun? Dia membuka matanya dan langsung pergi ke menara itu. Itu tepat di depan hidungnya kok. Dia melihatnya setiap hari tapi dia tidak pernah puas? Ya. Tidak heran dia telah menjaganya di sini selama berabad-abad. Ya. Karena hatinya memiliki sesuatu untuk dipegang. Aku tidak akan memaksanya lagi. Pangsit. Kenapa kamu masih tidur sampai larut malam? Aku bangun, keluar bermain denganku. Apa kamu mencoba menghindari Raja Langya karena kamu tidak ingin menerima undangannya ke pesta? Lalu kenapa kamu bertanya? Kemari. Aku tidak ingin pergi. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Apa kamu benar-benar akan melakukan ini? Jika kamu menggunakan hidupmu sebagai pembayaran, kamu hanya akan memiliki setengah tahun untuk hidup. Apakah kamu sudah memikirkannya? Jangan menyesal nanti. Ketika kamu kembali, cobalah untuk menggunakan kemampuanmu lebih sedikit dan beristirahatlah. Terutama kuas ilahimu. Itu sangat menguras energimu dan akan mempercepat kematianmu. Apakah kamu ingat semua yang aku katakan barusan? Aku mengerti. Bagus. Ngomong-ngomong, dia sangat rakus dan perutnya sering tidak nyaman. Jangan berhenti memberinya obat ini. Jika obat dibiarkan terlalu lama, kamu harus ingat untuk menggantinya tepat waktu kalau tidak bisa merusak kesehatannya. Juga, ketika dia sedang dalam suasana hati yang buruk, tidak diadakan. Ingatlah untuk menggantung tirai putih bulan. Setelah dibuka, gantung lentera karakter Ju. Aku akan mengajarimu nanti cara menghitung akun. Tapi Tuan Zhang, bukan ini biasanya yang kamu lakukan? Ya Tuan Zhang, apakah kamu meninggalkan restoran masakan untuk pergi ke suatu tempat?
Aku sudah lama keluar. Aku merasa sedikit rindu rumah dan aku ingin pulang dan berkunjung. Selama ketidakkuanku tolong jaga. Baik Nyonya Ju. Dan dapur. Tapi Tuan Zhang, bukankah kamu pernah kembali ke kampung halaman sebelumnya? Kenapa kamu tidak pernah menyebutkannya? Apakah kali ini akan lama? Aku akan tinggal sebentar. Tapi aku belum tahu berapa lama. TAPI Tuan Zhang. Kenapa kamu tidak memberai tahu kami lebih awal? Kenapa kamu tiba-tiba pergi? Ya Tuan Zhang, apa yang terjadi denganmu belakangan ini? Raja Lanja Dat NK, restore and masakan sensiap. Tidakkah kamu khawatir Nyonya Chu ditinggalkan sendirian di sini? Ya. Belakangan ini keadaan di kota tanpa musim panas tidak tenang. Ketika aku pergi pagi ini aku mendengar bahwa seorang tiba-tiba terbakar saat berjalan di jalan beberapa hari yang lalu. Bagaimana seseorang bisa mati seperti itu tiba-tiba? Dunia ini tidak bisa diprediksi. Apa yang aneh tentang itu? Kamu selalu mengatakan bahwa semua orang akhirnya mati. Ketika seseorang mati mereka tidak bisa kembali. Jadi mereka mati dan itu saja. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu tanpa hati? Jika seseorang yang dekat denganmu tiba-tiba terbakar, apakah kamu masih berpikir seperti itu? Mereka adalah bajingan. Jika seseorang seperti itu mati aku tidak akan sedih sama sekali. Kamu. Ada apa denganku? Baiklah kamu. Tidak peduli hidup mati siapapun. Siapa bilang aku tidak peduli? Aku peduli padamu. Benarkah? Ya. Jika kedua orang ini pergi, tidak ada yang akan bermain denganku. Jika aku pergi, tidak ada yang akan membantuku melunasi skor. Aku tahu kamu akan bilang begitu. Kamu masih tak punya hati. Baiklah. Ketika aku pergi, kamu bisa menyewa orang baru. Ya. Yang lama pergi. Yang baru datang. Nona Chu, bagaimana bisa kamu bilang begitu? Aku sedih. Cynthia dan aku ingin selalu berada di sisimu. Kamu benar. Tapi, karena kita sudah membicarakannya, kita harus bertindak. Ketika yang lama pergi, yang baru akan datang. Hanya saja, beberapa orang meskipun orang yang mereka cintai sudah lama pergi, tidak pernah bisa melupakan mereka-mereka, membiarkan diri mereka menderita. Kurasa, lebih baik membuka hati dan menerima orang baru. Kamu benar. Ketika yang lama pergi kita harus menyambut yang baru. Kamu. Apakah kamu menyadarinya? Tuan Zhang, Kapten Lau sudah datang berkunjung. Aku baru saja memikirkannya dan sekarang dia sudah di sini. Selamat Kapten Lu. Kamu memenangkan undian kali ini. Bagaimana namanya bisa muncul di sini? Jika kamu bilang ada ya ada. Nona Chu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku akan menunjukkan pertunjukan bagus segera. Cherry, bawa piringnya. Kupikir, ini hidangan epik yang luar biasa. Tapi ternyata hanya kue telur sederhana. Dasar. Kamu bahkan belum mencicipinya dan kamu berani menyebutnya sederhana? Memakannya akan membakarku hidup-hidup. Apa kau menganggapku bodoh?
Dumplings, bawakan aku yang disebut lotus api sederhana itu. Kapten Low, ini bukan gratis. Kamu harus membayarnya. Kalau tidak akuntan kita mungkin kesulitan menjelaskannya. Lagu? Kapten Lu, kau melafalkan namanya begitu penuh kasih sayang. Aku yakin dalam mimpimu pasti ada wanita cantik. Tapi di My Choice ini tak ada Arya di sini. Sekarang aku melihatnya dengan jelas. Dia bahkan meneteskan air mata. Kapten Lu, bukankah kau bilang siapapun yang memakan lotus flame akan terbakar dan mati secara otomatis? Tapi kau masih di sini dan kau baik-baik saja. Aku akan terus menyelidiki masalah ini. Kalau bukan karena lotus flame, aku akan membersihkan namamu Kunikan. Dari lotus flame adalah ketika kau memakannya, kau akan memikirkan hal yang paling kau hargai dan melihat orang yang paling ingin kau lihat. Inilah sebabnya begitu banyak orang menjadi oleh hidangan sederhana ini. Aku yakin kau juga merasakannya, Kapten Lu. Lotus flamemu benar-benar luar biasa. Tak heran begitu banyak orang di Summerlist terpesona olehnya. Jadi boleh aku bertanya, Kapten Lu, apa yang baru saja kau lihat? Aku Tak bisa memberitahumu. Aku permisi dulu. ingat bahwa Arya bersamamu untuk mengambil busurmu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sudah terlambat. Mengapa Nyonya Chu belum kembali? Kamu di sini. Akhirnya kamu datang. Nyonya Chu, katamu aku terjebak dalam kesedihan masa lalu. Tapi bukankah kamu juga sama? Karena kamu peduli padanya. Mengapa tidak membiarkan dirimu bahagia sekali saja? Yang mulia, aku ada urusan. Aku akan menitipkan Nyonya Chu padamu. Cynthia, Bulan purnama ke-15 sangat terang. kamu datang tepat pada waktunya. Pergi ke Joyous Cabaret dan lihat apa yang dilakukan Nyonya Chu. Tuan, tidakkah kamu memeriksa sendiri? Sekarang, Raja Lanya pasti sudah pergi ke Joyous Cabaret untuk mencarinya. Sudah terlambat. Tidakkah kamu khawatir? Tuan, pergi dan lihatlah.